Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurfitria dari kelas 12 MIPA 5, nomor absen 26. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek mata pelajaran PKN yaitu bab 3 mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu iptek dan juga saya akan menjelaskan mengenai pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta saya juga akan menjelaskan mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Dan saya akan juga menjelaskan mengenai sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu globalisasi, hubungan antara iptek dan globalisasi, serta juga saya akan menjelaskan mengenai dampak dari globalisasi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Iptek memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mempermudah komunikasi, yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, dan yang ketiga, yaitu membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi. Dampak dari perkembangan iptek di Indonesia yaitu yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Yang kedua, yaitu mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, yaitu menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Dan yang keempat, yaitu peningkatan di bidang produksi. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah bahkan antar negara sekalipun semakin pendek. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu aspek dalam bidang politik, yakni adanya keterbukaan antar masyarakat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu munculnya pemerintahan yang demokratis akan meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. Selanjutnya yaitu aspek dalam bidang pendidikan, yakni memudahkan guru dengan murid yang terkendala pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu munculnya media massa seperti media elektronik sebagai sumber ilmu pendidikan. Yang ketiga yaitu memudahkan siswa dan guru mengenai metode pembelajaran saat mengajar. Dan yang keempat yaitu adanya media audiovisual yang interaktif pada saat pembelajaran. Selanjutnya yaitu dalam aspek di bidang ekonomi, yakni makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek di bidang sosial budaya,
yakni meningkatnya penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat sehingga akan menyejahterakan masyarakat. Yang kedua yaitu kemajuan iptek mempermudah kebutuhan hidup seperti jual beli online. Yang ketiga yaitu kemajuan iptek memudahkan dalam mendapatkan informasi di dunia. Dan yang keempat yaitu kemajuan iptek memudahkan hubungan sosial antar masyarakat melalui media, email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu dalam aspek di bidang politik, yakni kemajuan iptek dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpaling dari ideologi Pancasila, bahkan lebih memilih ideologi liberalisme. Selanjutnya yang kedua yaitu munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Yang ketiga yaitu membuat stabilitas politik nasional terganggu. Dan yang keempat yaitu terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoaks terkait pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, public figure, hingga mudahnya informasi palsu merebak tak terkendali. Selanjutnya itu aspek dalam bidang ekonomi, yakni Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua itu timbulnya kesenjangan sosial. Dan yang ketiga yaitu cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya itu aspek dalam bidang sosial budaya, yakni munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua itu munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga itu ada sikap individualisme. Yang keempat itu munculnya gaya westernisasi. Yang kelima makin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam itu makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan selanjutnya itu aspek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan, yakni dapat menimbulkan tindakan vandalis yang mengganggu stabilitas nasional, ketahanan sosial, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu yang kedua, semakin menurunnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. Selanjutnya yaitu mengenai tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Dalam membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek terbagi menjadi dua, yaitu ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek dan juga sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek yaitu selalu memperhatikan etika dalam setiap pengembangan iptek. Yang kedua yaitu menjaga dan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu dalam pengembangan iptek senantiasa memperhatikan nilai gunanya. Yang keempat yaitu meminimalisir munculnya dampak negatif dari setiap pengembangan iptek. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang telah ada. Selanjutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Apa sih maksudnya? Yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh iptek, yaitu maksudnya adalah kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Yang pertama yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, yakni dengan memegang teguh dan melakukan pengamalan terhadap nilai agama, budaya, nilai dasar, serta konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu dapat mampu melakukan penyaringan akan pengaruh iptek dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam agama dan budaya di kehidupan lingkungan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga yaitu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menciptakan perangkat hukum di masyarakat yang mana mengabdikan kepada kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, yakni menguatkan sistem perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah berharga, murah, dan terjangkau. Yang kedua, itu tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk memajukan niaga, bisnis, dan penjualan. Sebab seiring berjalan waktu, metode konvensional akan tergeser dengan teknologi digital.
Selanjutnya itu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, yakni terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua itu dapat memanfaatkan kegunaan iptek secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan yang keempat yaitu merawat kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang beragam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses tatanan yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan tata nilai sosial budaya seperti cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara iptek dan globalisasi. Perkembangan iptek dan globalisasi saling terkait erat. Hal tersebut disebabkan karena dengan majunya bidang pengetahuan dan teknologi, masyarakat mampu melakukan pencarian informasi maupun berkomunikasi dengan cepat dan mudah tanpa adanya batasan geografi. Perkembangan iptek mendorong terjadinya globalisasi. Tanpa perkembangan iptek, globalisasi tidak akan terjadi secepat ini. Bisa dibilang perkembangan iptek adalah salah satu faktor utama terjadinya globalisasi. Selanjutnya yaitu mengenai dampak globalisasi. Apa sih dampak dari globalisasi? Dampak dari globalisasi yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, dan gaya hidup yang kebarat-baratan serta kesenjangan sosial. Sekian penjelasan saya mengenai bab 3, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.